Inilah kampus terpadu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 14,5, luasnya kurang lebih 40 hektar. Pada saat pembuatan pondasi untuk perpustakaan pada tanggal 11 Desember 2009, pekerja menggunakan alat berat saat mengeruk terbentur batu besar. Ternyata itu adalah batu-batu candi. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dikenal sebagai kerajaan pada tahun 717 Masehi. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tinggalan yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Candi berdasarkan lingkungannya dapat dikelompokkan menjadi candi kerajaan dan candi watak. Candi kerajaan biasanya dibangun di daerah dekat dengan pusat kerajaan, sedangkan candi watak dibangun di daerah pinggiran. Salah satu candi kerajaan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi kerajaan dan berlokasi di wilayah inti kerajaan Mataram kuno. Adapun candi-candi yang dapat diperkirakan sebagai candi watak, lokasinya berada di pinggiran. Candi itu salah satunya Candi Kimpulan yang ditemukan di Universitas Islam Indonesia. Candi ini dinamakan Kimpulan karena sesuai dengan desa di mana ditemukan candi tersebut. Pada Prasasti Rukam bertahun 907 Masehi disebutkan bahwa Gunung Merapi mengalami erupsi dan secara berkelanjutan terjadi berulang-ulang. Candi Kimpulan telah terkubur karena erupsi Merapi. Saat ini situs Candi Kimpulan boleh dikunjungi oleh orang umum. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Budi sebagai pemandu. Untuk sampai di Candi Kimpulan, kita melewati lorong perpustakaan yang isinya adalah Museum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelum masuk bagian inti candi, kita disuguhi foto-foto pada saat candi ini ditemukan dan dipugar. Candi Kimpulan merupakan candi sederhana, tidak banyak ornamen di sini. Candi ini ditemukan dalam keadaan utuh dipagar dengan batu. Terdapat candi induk menghadap timur, bentuknya persegi, dindingnya dihiasi dengan kala. Kala yang biasa digambarkan adalah bagian kepala beserta rambut, tangan, dan rahang bawah. Bentuk dasar kala adalah singa yang merupakan binatang lambang kekuatan dan keadilan serta penghancur kekuatan jahat. Kala juga merupakan perwujudan sebagai Banaspati, penjaga hutan, karena bangunan candi melambangkan gunung yang dipenuhi dengan hutan lebat. Kala digunakan untuk menangkal pengaruh jahat, terbukti dengan keberadaan pada bagian atas ambang pintu. Candi Kimpulan bercorak Hindu Siwa. Ciri utama Candi Hindu Siwa di situ ada lingga dan yoninya. Candi Kimpulan terdiri dari candi induk dan candi perwara. Dalam candi induk terdapat lingga yoni yang merupakan lambang kesuburan, di mana lingga adalah melambangkan kejantanan laki-laki dan yoni melambangkan kesuburan perempuan. Di bawah lingga dan yoni ditemukan kotak peripih. Kotak peripih terbuat dari batu andesit, yaitu wadah dengan tutupnya untuk menempatkan barang-barang yang ditanam di beberapa tempat dalam bangunan candi. Isi peripih adalah manik-manik, gelang besi, dan emas. Kemudian ada barang yang ditemukan di dalam yoni di bawah lingga berupa wadah peripih dengan motif bunga teratai. Di tengahnya berbentuk bulat, pada bagian bulat bawah ditemukan lempengan emas berbentuk lingkaran dengan ragam hias bunga teratai, seperti simbol atau lambang dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian di pinggirnya terdapat serpian-serpian lempengan emas dan perak. Menurut BPCG Jawa Tengah bahwa peripeh adalah roh dari sebuah candi. Di sini juga ada wadah gerabah. Di wadah cerat yoni membuktikan bahwa candi ini digunakan untuk pemujaan oleh masyarakat. Ada juga Arca Ganesha yang merupakan dewa ilmu pengetahuan.
Ganesha digambarkan membawa mangkok yang berisi ilmu pengetahuan. Belalainya selalu masuk ke dalam mangkok tersebut untuk menghirup ilmu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Ganesha memiliki kekuatan atau sakti yang diwujudkan dalam bentuk kecerdasan atau budi. Ganesha merupakan putra Dewa Siwa. Di bawah arca Ganesha ditemukan piring dan mangkok dari perunggu yang di dalamnya terdapat cermin, manik-manik, gelang besi, cincin emas, lempengan emas, dan lempengan berbentuk bunga. Pada pintu masuk terdapat relief orang memegang bunga teratai. Di candi ini memang banyak ditemukan simbol-simbol bunga teratai. Di depan Candi Induk ada Candi Perwara. Di Candi Perwara terdapat arca Nandi. Arca Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa yang berupa seekor lembu jantan berwarna putih. Ada juga Lingga dan Yoni. Di bawah Lingga Yoni juga ditemukan peripeh dengan hiasan bunga teratai yang di dalamnya terdapat manik-manik, serpihan emas, fragmen perunggu. Berdasarkan struktur bangunan dapat diidentifikasikan bahwa tangga masuk Candi Induk dan Candi Perwara diperkirakan terbuat dari kayu. Kaki candi dengan tinggi kurang lebih 165 sampai 230 cm ini terbuat dari batu andesit. Sedangkan badan dan atap candi juga diperkirakan terbuat dari kayu atau bahan yang mudah lapuk. Hal ini didasarkan pada adanya umpak-umpak yang ditemukan di area Candi Induk dan Candi Perwara. Di area Candi Kimpulan disisakan tanah yang menimbun candi ini yang dipagar dengan kaca. Semua peripih dan benda-benda yang ditemukan di Candi Kimpulan diletakkan di museum yang berada di dalam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Setelah melihat candi, kita dapat masuk ke dalam museum tersebut. Candi Kimpulan bukanlah candi yang didirikan atas titah raja, tetapi atas kehendak masyarakat. Candi ini merupakan candi pemujaan kepada Dewa Ganesha. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta merupakan kampus orang-orang zaman sekarang menuntut ilmu, jadi sesuai dengan temuan arca Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan. Lambang Universitas Gadjah Mada juga ditemukan di tempat ini, emas dengan bentuk bunga teratai. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta merupakan tempat untuk mencari pengetahuan dan menghasilkan generasi-generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Sampai saat ini belum semua bagian dari situs Candi Kimpulan diteliti secara tuntas. Situs ini dilestarikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Melihat Candi Kimpulan di lokasi kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini, kita bisa melihat kearifan, bertenggang rasa, dan kerukunan antar umat beragama untuk bagian minoritas tetap dapat bereksistensi di wilayah mayoritas. Hal ini menjadi contoh bila perbedaan tidak untuk diperdebatkan, tetapi bisa saling mengisi tanpa saling mempengaruhi. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.